Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sehat. Semoga kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk disapa firman Tuhan pagi ini, sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18a. Namun sebelum itu, mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih dan pemeliharaanmu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari segala kegiatan dan aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami, semoga firman-Mu ini kami boleh pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18a. Firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan kita ini diberi tema kasih melahirkan damai. Kasih melahirkan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu mengharapkan kedamaian atau yang sering kali kita sebut damai sejahtera. Dalam bahasa Toraja disebut karapasan yang menggambarkan keadaan penuh kedamaian. Untuk sampai pada kedamaian dibutuhkan relasi yang baik. Relasi baik tersebut dapat terwujud ketika ada kasih di dalamnya. Kasih itulah yang melahirkan kedamaian hidup. Tentu semua ingin damai, tetapi apakah semua telah menyatakan kasih? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Petrus menulis surat ini kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka mengalami banyak pergumulan dan tekanan sebagai orang percaya. Melalui suratnya ini, Petrus menasehatkan mereka untuk hidup berelasi yang didasarkan pada kasih. Kasih yang dinyatakan kepada semua orang, sekalipun orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kasih itu dinyatakan melalui sikap penyayang, rendah hati, berbagi berkat, serta tidak membalas kejahatan. Hal tersebut akan membawa kedamaian dalam diri mereka. Bahkan ketika mereka harus mengalami penderitaan karena kebenaran, itu lebih baik dibandingkan menderita karena kejahatan. Ayat 17 pembacaan kita. Kesetiaan serta ketaatan dalam penderitaan akan mendorong orang jahat menjadi malu dan bertobat. Kasih Yesus Kristus telah menjadi teladan kasih bagi mereka. Dengan demikian, mereka hidup saling mengasihi dan menikmati kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua juga tentu ingin hidup damai. Hidup bersama yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, pancarkanlah kasih Yesus Kristus dalam relasi kita dengan siapapun, sekalipun orang jahat. Biarlah kasih kita mengalir dan nikmatilah kedamaian Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Patut dan selayaknya kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur kalau kami masih boleh dimungkinkan untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap umat yang mendengar renungan firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, dan pekerjaan yang kami tekuni kiranya boleh membawa hasil yang baik dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pula untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit. Biarlah senantiasa merasakan lawatan dan pemulihan Tuhan, dan mereka kiranya dipulihkan oleh Tuhan, dan apapun pergumulan umat-Mu, Tuhan menolong dan memberkati, dan dengan keyakinan Tuhan akan menguatkan dan untuk melewati setiap pergumulan itu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan kiranya senantiasa memperlengkapi mereka dan dikaruniai kesehatan di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani kehidupan masa lansia. Tuhan kiranya memberkati dalam menjalani kehidupan masa tua. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami. Sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kemampuan di dalam mengangkat tugas dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.